Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang rangkaian listrik lanjut. Kita akan membahas tentang fasor atau eh, lanjutan dari RLC kemarin. Jadi apa itu fasor? Jadi fasor itu adalah diagram ketika tegangan sama arus berbeda fase, ya namanya fase. Jadi dalam penulisannya tegangan bisa ditulis seperti Vm Vmax cos omega t plus theta. Theta adalah pergeseran sudutnya. Omega t itu omega adalah 2πf nya frekuensinya. Notasi fasor bisa ditulis, tulisan ini bisa ditulis Vm kurang dari theta, ya, atau Vm cos theta tambah J Vm sin theta. Jadi omega t nya nggak ditulis, cuma ditulis theta nya, tersirat omega t nya, ya. Atau Vm kali E pangkat J theta. Nah, ditulis tetanya saja. Kalau tetanya 0 ya 0, ya. Vm kurang dari 0 dan sebagainya. Vm cos 0 tambah J Vm sin 0 juga bisa seperti itu cara penulisannya. Kalau fasenya dempet dengan sumbu X maka tetanya 0, T-nya 0. Maka omega T 0, ya. Waktunya 0 baru mulai jalan. Ketika 45 derajat itu berarti pi per 4. Pi itu 180 derajat. Pi itu bisa 22/7 atau bisa 3,14, tapi juga bisa 180 derajat. 180 bagi 4, 45 derajat, ya. Kalau pi per 2, 90 derajat tegak lurus, ya. Jadi omega T adalah 45 derajat, omega T adalah 90 derajat. Jika beda fase antara tegangan dan arus besar theta, maka dengan fasornya adalah seperti ini, ya. Vm EJ omega T, maka arus di bawahnya IM sama dengan EJ omega T min theta. Ada min theta-nya karena beda, ya. Dari sini kalau dari diagramnya, dari grafik X terhadap Y, maka semakin ke kanan waktunya semakin lama, semakin ke kiri waktunya semakin kecil. Nah, jadi ketika Vm-nya di sini, ketika Vm-nya ini kita lihat puncaknya, Vm-nya di sini, Im-nya arusnya di sini. Berarti arusnya lebih lama daripada Vm. Berarti lebih tertinggal daripada Vm. Vm lebih dulu daripada arus. Nah, jadi semakin mendekati ke kiri berarti semakin lebih dulu. Waktunya lebih dikit. Ya. Oke. Jadi sin theta min theta tertinggal. Min theta Im berarti arus tertinggal terhadap tegangan. Kalau Im sama dengan sin omega t min theta, arus tertinggal terhadap tegangan. Jadi penulisannya seperti ini tadi, ya. X itu adalah untuk diagram bilangan kompleks, penulisan J tadi nulisnya seperti ini. X itu adalah sumbu nyata, Y itu adalah sumbu imajiner. Jadi misalkan Z sama dengan X plus JY, maka X-nya di sumbu X, Y-nya adalah sumbu untuk imajinernya, Z sama dengan X plus JY. J itu apa? J itu bilangan imajiner atau akar dari min 1. Di mata pelajaran kalkulus atau matematika lanjut pasti diajari. Jadi J itu adalah akar dari min 1. Nah, X sama JY menghasilkan Z. Z itu adalah bisa disederhanakan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat di akar itu Z. Tetanya adalah Y tan theta sama dengan Y per X. Nah, theta ini, ya. Jadi ini tadi bilangan kompleksnya yang ditulis, atau bisa di Z-nya ditulis seperti ini, atau bisa Z-nya ditulis R akar R sudut theta. Dengan X adalah R cos theta, Y itu adalah R sin theta. Atau kalau kita ngubah dari Z ke X, kalau kita mau mengubah Cartesian ke polar, maka R adalah X kuadrat plus Y kuadrat di akar. Theta adalah tan inverse Y per X, ya.
Kalau ini adalah dibalik dari sini ke sini, kalau ini adalah dari Cartesian ke polar. Bentuk eksponensial Z sama dengan R, sama seperti ini R tapi pakai J theta, dimana theta itu adalah X plus JY ya. Jadi X plus JY itu adalah R cos theta tambah JR sin theta. Sama seperti ini sebenarnya ya. Cuman nulisnya kalau ini pakai sudut, pakai siku, ini pakai E, gitu aja. Oke. Sudah, ini sama dengan seperti sebelumnya. Ya, R cos theta, R sin theta. Jadi Z sama dengan R cos theta ditambah J, Y-nya adalah R sin theta, sama dengan di atas ini. Jadi bentuk dari bilangan kompleks seperti ini. Tadi ya, diulang kembali. Ini adalah X, ada R cos theta, Y adalah R sin theta, R adalah X kuadrat plus Y kuadrat di akar, theta adalah tan inverse Y plus per X. Ini juga sama, pengulangan yang tadi. Z sama dengan R, E, J. Dalam penulisan bilangan imajiner ada yang menuliskan I, ada yang menuliskan J, sama-sama benarnya. Karena kadang-kadang kalau nulis I itu agak lebih sulit dan agak lebih, kalau secara harfiah I imajiner lebih mirip lah. Tapi kadang-kadang nulis I itu kadang tercampur dengan bilangan lainnya atau mungkin lebih sulit ya. Jadi kadang-kadang orang-orang lebih suka nulis J. Jadi misalkan ada seperti ini, 4 plus J 3, maka R-nya adalah 4 kuadrat plus 3 kuadrat di akar 5. Theta adalah tan inverse 3 per 4, 36,87 derajat. Z-nya adalah 5. Nah, penulisannya berarti Z sama dengan 5 sudut 36,87, atau Z sama dengan 5 E J 0,6435. 0,6435 dapat dari mana? Ya, ini dibagi rat. Rat itu apa? 36,87 dibagi 180 derajat. 36 bagi 180 derajat akan ketemu 0,6 ya. Atau juga bisa ini ditulis sudut juga bisa. 5E J 36,87 ada derajatnya. Ya. Tapi biasanya kalau pakai E itu pakai radian, rat. Kalau seperti ini ya berarti sama. Ya, seperti ini ya, bisa dilihat tan inverse 3 bagi min 4 akan ketemu 140 minus 36,87 derajat ya. Minus 36,87 derajat. Nah, supaya jadi plus ditambah dengan 180. Nah, jadi ini adalah persamaan matematika dalam mata kuliah sebelumnya. Jadi coba kita lihat tan 3 bagi 4 min tan inverse. Mana tan inverse? Nah, ini inverse tan akan ketemu minus 36 derajat ya. Nah, supaya tadi plus ditambah 180 gitu ya. Coba kita tan lagi, min 0,75, 143 kita tan, min 0,75 juga, jadi sama, min 36 sama dengan plus 143 derajat. Nah, 143 ini bisa ditulis rat, jadi seperti ini, 143 dibagi 180, 143 dibagi 180, ketemu 0,79. Oh maaf, berarti terbalik, jadi 14 berarti 182 pi itu ya, berarti 360 dibagi 143 2,5 ya, maaf, jadi 2,498 tuh 360 dibagi ini ya. Coba sebelumnya
Kalau slide sebelumnya 36,87 dibagi 180. Oh, berarti salah. 36 dibagi 360. Mungkin ada salah penulisan, tapi yang benar adalah untuk ratnya 36 dibagi 180 derajat. Oh, rumusnya adalah ya, jadi rumusnya gini, 36 dibagi 180 dikali 3,14, jadi 0,62 ya. Sudah benar, mirip, rumusnya seperti itu. Kalau ini berarti rumusnya adalah sama seperti tadi, 143 dibagi 180 dikali pi, ketemu 2,495 ya. Jadi itu rumusnya, mohon maaf, itu yang benar. Jadi 143 dibagi 180 dikali pi 3,14 atau 3,14, ketemu ini. Oke. Kalau seperti ini, maka diubah 4 cos 2 adalah ini, 4 sin 2 adalah ini ya. Nah, kalau ini kan pakai rad. Jadi di sini di kalkulator ubah ke radian. Ubah ke radian. Jadi ini kan degree, diubah ke rad. Nah, 2 di cos. Nah, ketemu min 0,4 atau salah atau degree, 2 di cos. Jadi 2 kalau ini dalam bentuk radian, 2 di sin sin 2 adalah 0,9. Oh maaf, benar, 2 di cos, 2 cos hasilnya ini dikali 4 min 1,66 ya. Jadi kalau pakai ini di kalkulator diubah ke mode rad, ini rad ya. Kalau sin 2 sin dikali 4 ketemu 3,6 ya. Z-nya ketemu ini. Oke. Nah, sama juga 10 cos min sin, 10 sin min 1. Jadi diubah ke rad, jangan lupa radiannya ini ya. Misalkan saya kasih contoh min 1, 1 min cos dikali 10. Nah, ketemu 5,4 ya. Z-nya ketemu 5,4 min J8414. Bila penjumlahan bilangan kompleks seperti ini, Z1 plus Z2 berarti X ditambahkan ya, Y-nya ditambahkan sendiri-sendiri. Kalau min dikurangi ya berarti X ditambah, kalau dikurangi Z1 min Z2 berarti X1 min X2, Y1 min Y2. Wah, ini contoh penambahan 5 tambah 2, 7, 3 tambah 7, ada minnya, 3 ditambah min 7, min 4. Nah, itu ya, 3 ditambah min 7, 7-nya kan ada minnya, min 4, min 4i. Kalau ini dikurangi 5 kurangi 2, 3, 3 dikurangi min 7 plus 10 ya. 3 dikurangi min 7 berarti plus 10. Untuk pengkalian bilangan imajiner jadi seperti ini ya. R-nya dikalikan, theta-nya ditambahkan. Oke, mungkin itu dulu, kita jeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.